Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan kepada para anak-anakku, khususnya untuk siswa-siswi SMK di Bonekoro 3 Kedung Banteng. Di sini akan saya jelaskan mengenai pelatihan mengerjakan soal materi BT-AKI untuk meningkatkan pemahaman di dalam pembelajaran. Sebelum dimulai, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan wazidna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an, dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum ke soal, di sini nanti ada 10 soal dan plus 1 untuk soal bonus ya. Nanti ada soal bonus ya. Dimana untuk materi soal nanti kita bahas mengenai hukum non mati. Ya. Kan saya jelaskan sekilas mengenai hukum non mati atau tanwin. Ya. Hukum non mati atau tanwin itu yang dibagi menjadi 5 itu dalam kitab Tutfatul Hidayatus Sibyan, maaf ya. Tapi kalau dalam kitab Tutfatul Atfal itu ada 4. Sebenarnya sama, cuma ada hanya perbedaannya. Kalau yang 5 bahwa pembagiannya yang pertama idhar, yang kedua idhom bihuna dan idhom bila guna, kemudian iklab dan ikhfa. Kalau di dalam kitab Tuhfatul Alfal itu ada 4 karena idhomnya dijadikan 1, yaitu idhar, idhom, iklab dan ikhfa. Itu seperti itu. Nah, adapun untuk pengertiannya bahwa idhar itu artinya jelas. Ya, arti jelas apa dalam pembacaannya? Ya, idhar artinya jelas. Dimana untuk huruf-huruf idhar ini ada 6. Ada hamzah, ha, ain, ghin, kho, ha, ya. Tuh. Kemudian kalau idhom ada 2. Idhom bihunah itu ada 4 hurufnya. Kalau idhom bilahunah hurufnya ada 2. Ya, idhom bihunah, yanmu, ya, nun, mim, wawu. Itu. Kalau idhom bilahunah itu lam dengan ro. Nah, itu. Kemudian iklam hurufnya hanya ada 1 yaitu huruf ba. Kemudian yang terakhir ada ikhfa. Ya, ikhfa itu hurufnya ada 15. Ya, ada ta, sa, jim, dal, zal, ya. Kemudian shol, dod, ya. Ada sin, shin, ya. Po, zo, fa, qaf, kaf. Seperti itu. Nah, kemudian huruf ikhfa ini itu dibagi menjadi 3. Ada ikhfa akrob dan ikhfa ab'ad dan ikhfa ausat. Ikhfa akrob itu ikhfa yang maknanya dekat. Itu hurufnya hanya ada 3, yaitu ta, po,
dal. Nah, itu. Kemudian kalau ikhfa ausat ya, ikhfa ausat itu ada di tengah-tengah. Itu hurufnya ya, itu ada 10. Ya, kalau huruf ikhfa abad itu besar ya, besar. Maksudnya besar apanya? Besar menyamarkannya, karena ikhfa itu sendiri artinya samar kan, seperti itu ya. Ada kaf dengan qaf seperti itu. Selain itu namanya huruf ikhfa ausat, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Ya, jika nanti kalian menemukan soal seperti ini, nanti kalian langsung bisa menjawab dengan benar. Yang pertama, apabila sesudah nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, ya, maka disebut bacaan. Nah, di sini kalian harus fokus, kuncinya itu di huruf ba, ya. Nun mati dengan huruf ba. Nah, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, ini huruf apa? Ya. Kalau yang A ghunah, B idgham bi ghunah, C idgham bila ghunah, D iqlab, E ikhfa. Coba kira-kira jawabannya apa? Saya hitung, tunggu sampai 10 detik. Ya, jadi jawabannya adalah D. Ya. Iya, D itu namanya iqlab. Jadi huruf yang hanya satu itu huruf ba. Ya, ba. Syai'im ba'di, contohnya seperti itu. Mim ba'di, itu contoh yang nun mati. Kalau tanwin syai'im ba'd, itu bisa. Oke, kemudian soal nomor 2. Apabila ada nun mati bertemu dengan huruf wawu, maka disebut bacaan titik-titik. Ya. A idhar, B ikhfa, C idgham bi ghunah, D idgham bila ghunah, E iqlab. Oke. Kata kuncinya yaitu pada huruf nun mati dan wawu. Kalau jawaban E udah nggak mungkin, karena tadi sudah huruf ba untuk iqlab di soal nomor 1. Tuh kan, ada huruf wawu. Kira-kira coba jawabannya apa? Silakan kalian jawab terlebih dahulu. Saya kasih waktu 10 detik dari sekarang. Oke, jawabannya adalah C, yaitu apa? Idgham bi ghunah. Iya, di mana idgham bi ghunah itu hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, wawu. Seperti itu. Contohnya apa? Miwalin, bisa seperti itu. Ya, miwalin. Jadi namanya idgham bi ghunah. Idgham itu artinya memasukkan bi ghunah itu dengan mendengung. Jadi memasukkan dengan cara mendengung. Miwalin. Nah, miwalin. Terus seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor soal 3. Ya. Apabila ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf 15, maka ya disebut bacaan titik-titik. Oke. A idhar, B
ikhfa, C idgham bi ghunna, D idgham bila ghunna, E iklab. Oke, coba kira-kira jawabannya apa? Saya tunggu 10 detik dari sekarang. Oke, jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah B, yaitu apa? Ikhfa. Tuh seperti itu ya. Jawabannya ikhfa. Gak mungkin kan iklab, tadi udah ketinggalan, udah yang ngubah itu ikhfa, iklab ya, iklab dengan idgham bi ghunna. Udah gak mungkin. Jadi bacanya ada hukum bacaan ikhfa. Karena apa? Huruf ikhfa itu ada 15. Ada ta, tha, jim, dal, kemudian zal, kemudian za, sin, shin, shad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Nah, itu hurufnya ada 15. Ikhfa itu artinya samar. Ya. Samar. Itu seperti itu. Lanjut ke soal nomor 4. Hukum mempelajari ilmu tajwid bagi diri seorang muslim adalah A. Fardu kifayah, B. Fardu ain, C. Wajib, D. Sunnah, E. Mubah. Oke, di sini kuncinya adalah diri seorang. Ya, berarti diri seorang itu berarti untuk individu. Beda dengan setiap. Kalau setiap itu nanti bunyinya adalah semuanya. Gitu. Kalau diri sendiri itu jawabannya apa? Jawabannya adalah fardu ain. Jadi jawabannya adalah B. Itu seperti itu. Kalau setiap muslim itu fardu kifayah. Ya, karena kalau fardu kifayah itu maksudnya bagaimana? Ketika seseorang sudah belajar ilmu tajwid, katakanlah di kalangan suatu desa sudah ada yang sudah belajar ilmu tajwid, maka sudah gugurlah semuanya. Seperti itu. Tapi untuk mempelajari, mengamalkannya, ya itu adalah fardu ain. Itu seperti itu. Oke, jawabannya jadi fardu ain. Lanjut ke soal nomor 5. Yang termasuk contoh bacaan idhar di bawah ini adalah A. Mim ba'di, B. Anhar, C. Yunfiku, D. Miwalin, E. Syai'im ba'd. Oke, kira-kira mana? Saya kasih waktu 10 detik dari sekarang. Ya, jawabannya adalah mana? B ya. Anharu, yaitu ada nun mati bertemu dan huruf H. Ya, gitu. Dimana huruf idhar itu ada 6. Ada hamzah, ha, kha, ain, ghin. Kalau A itu masuk dalam kategori hukum bacaan apa? Iklab, nun mati bertemu dan huruf ba. Kalau yang C itu ada nun mati bertemu dan huruf fa, yaitu namanya bacaan ikhfa, yunfiku, gitu, seperti itu. Yang D itu namanya idgham bi ghunnah, di mana apabila ada nun mati bertemu dan huruf wawu, maka masuk dalam kategori hukum bacaan idgham bi ghunnah, memasukkan dengan cara mendengung. Sedangkan yang E, syai'im ba'd, itu sama dengan yang jawaban nomor A itu, ya, yaitu apa? Iklab. Itu seperti itu. Lanjut soal nomor 6. Apa arti dari qalqalah?
A. Samar-samar, B. Mendengung, C. Jelas, D. Memantul, E. Memasukkan. Kira-kira jawabannya apa? Mari kita bahas bersama-sama. Kalau yang A samar-samar itu udah gak mungkin, karena samar-samar itu hukumnya namanya apa? Tadi udah dijelaskan, yaitu hukum bacaan apa? Ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar. Kalau yang B itu mendengung. Mendengung itu apa? Berarti idhom. Seperti itu. Kalau C jelas. Jelas itu apa? Idhar. Sedangkan yang D itu memantul, ya. Memantul berarti itu namanya hukum bacaan qalqalah. Kalau yang E memasukkan berarti namanya idhom. Oke ya. Memasukkan itu idhom. Maaf tadi yang nomor B mendengung itu namanya ya hunah. Ya, maaf hunah itu seperti itu. Hunah. Jadi yang tepat jawabannya adalah mana? D. Memantul. Terus seperti itu. Qalqalah itu memantul. Di mana huruf qalqalah itu ada 5, ba, jim, dal, ta, qaf. Terus seperti itu. Qalqalah itu ada 2, qalqalah kubro dan qalqalah sughra. Kalau yang qalqalah kubro itu matinya di akhir kalimat. Kalau sughra matinya di tengah-tengah kalimat. Terus seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor tadi nomor 6, sekarang nomor 7 ya. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh idgham bihunah adalah ya. A. Mayyaqulu, B. Mimmalin, C. Waman nu'ammirhu, D. Mayyasha, E. Hudalil muttaqin. Oke. Kuncinya kalian harus melihat yang bukan, ya, bukan idgham bihunah. Kita harus paham dulu idgham bihunah itu hurufnya ada 4, ya, mim, nun, wawu. Coba kalau di soal jawaban nomor A itu ada huruf mayyaqulu, nun mati bertemu dengan huruf ya. Wah, itu berarti betul, berarti jawabannya udah pasti bukan A ya. Kemudian B, mim malin, oh nun mati bertemu dengan huruf mim. Yanmu, ya mim nun wawu, oh itu udah nggak pasti ya, salah. Yang C, waman nu'ammir, nun mati bertemu dengan huruf nun, wah bukan, berarti ini salah. Kemudian yang D, mayyasha, nun mati bertemu huruf ya, wah itu bukan ini. Nah, berarti ini idgham bihunah, berarti tidak sesuai dengan pertanyaan, yang bukan merupakan ya. Kemudian yang E, hudalil muttaqin. Nah, ini ada tanwin bertemu dengan huruf apa? Lam. Namanya idgham bilahuna. Berarti jawaban yang tepat adalah mana? Yaitu jawabannya E. Seperti itu. Ya. Lanjut soal ke-8. Perhatikan, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi, maka cara membacanya adalah A. Jelas, B. Mendengung, C. Samar-samar, D. Memantul, E. Membalik. Oke. Ingat, halqi itu apa? Halqi itu bangsa tenggorokan. Kalau tenggorokan itu berarti jelas hurufnya yang keluar dari tenggorokan. Ada hamzah, ha, ain, ghin. Nah, itu huruf-huruf halqi. Ya, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Kira-kira mana? A. Jelas. Ya. Jelas. Kalau yang B mendengung, udah nggak mungkin mendengung ya,
mendengung. Mendengung itu apa? Gunah. Nah, kemudian C, samar-samar, ikhfa, nggak mungkin samar-samar. Yang D, yaitu memantul, nggak mungkin memantul. Memantul itu kan kolkolah, itu kan. Kemudian yang E, membalik. Ya, kita lagi. Berarti jawaban yang tepat adalah A, gitu ya. Yaitu apa? Jelas. Terus seperti itu. Contohnya mana, terus seperti itu. Halqi, itu seperti itu. Oke, lanjut soal ke-9. Ya, soal ke-9, perhatikan di bawah ini yang termasuk huruf halqi adalah, ingat huruf halqi ya, A, hamzah, ba, ha, kha, ain, ghin. Kemudian B, hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Kemudian yang C, alif, ain, fa, kemudian kha. Nah, D, ha, alif, ba, ain, ghin. Yang E semua salah. Oke. Jadi huruf halak itu ada yang keluar dari tenggorokan. Mana ini masuk dalam kategori hukum bacaan idhar. Huruf idhar ini ada 6. Ada apa? Hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Coba kira-kira mana? Kalau yang A itu ada hamzah, ba, udah nggak mungkin ba. Ya, kemudian B, hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Nah ini ya jawabannya adalah B. Kalau yang C bukan, D bukan, apalagi semua salah. Jadi jawaban yang tepat yaitu jawabannya adalah D. Itu seperti itu. Lanjut soal ke-10. Di bawah ini yang termasuk dalam huruf ikhfa akrob, yaitu perhatikan A, ta, po, dal. B, ta, zo, dal. C, ta, po, dal. D, ta, po, qaf. Kemudian E, ta, po, kaf. Oke. Ikhfa itu artinya samar. Ya, ini masuk dalam kategori ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu dibagi 3, ada ikhfa akrob, kemudian ada ikhfa awsat, dan ikhfa ab'ad. Kalau ikhfa akrob itu hurufnya ada 3. Ya, nah ini sudah sesuai. A, B, C, D, E itu udah ada 3 huruf. Tapi mana? Ya, bahwa huruf ikhfa akrob itu, kalau ikhfa ab'ad itu ada 2, yaitu po dengan qaf dengan kaf. Maaf ya. Kalau ab'ad itu qaf dan kaf. Kalau akrob jawabannya adalah mana, anak-anak? Jawabannya adalah A, ya, ta, po, dal. Jadi jawabannya adalah A. Itu seperti itu. Oke, lanjut untuk soal selanjutnya, yaitu soal bonus. Ya, nanti silakan kalian jawab di komentar. Ya, kira-kira jawabannya apa? Seperti itu. Huruf shad, dad, ya, masuk kategori hukum bacaan titik-titik. A, ikhfa akrob. B, ikhfa ab'ad. C, ikhfa awsat. D, ikhfa. E, ikhfa hakiki. Oke, silakan kalian jawab di kolom komentar. Ya, nanti
Kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih untuk pertemuan pada kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, apabila ada kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian dari channel Mas Khuri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.